Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera semuanya, merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan Pak Masinton serta Pak Arya Bima diminta dua hal oleh fraksi PDI Perjuangan. Pertama, temui mereka yang berada di luar. Kedua, ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar, fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. Oke. Yang mau hak angket angkat tangan. Hak angket ini dasar pemikirannya bagaimana? Dasar hukumnya bagaimana? Tujuannya bagaimana? Pertimbangannya bagaimana? Nah, banyak yang harus kita bicarakan. Untuk itu kami diminta ke depan berbicara langsung dan menjemput perwakilannya untuk kita bicara di dalam. Setuju tidak? Setuju nggak? Karena nggak kita berdiskusi panjang dalam suasana seperti ini. Siapa yang mewakili mahasiswa? Berapa orang? Siapa yang mewakili yang lain? Berapa orang? Bawa lengkap dengan kertas-kertas pemikirannya. Kami tidak mau cuma bicara di depan sini, kami mau kita bicara serius di dalam sana. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini. Yakinkan kami bahwa memang pilihan terbaiknya adalah hak angket. Yakinkan kami tidak cuma dengan jumlah massa, tapi dengan pemikirannya, dengan ide-idenya, dengan data-datanya. Untuk itu saya, Pak Masin dan Pak Aryo Bimo diminta mewakili fraksi untuk berunding, berdiskusi, berbicara dengan perwakilan teman-teman yang ada di sini. Setuju? Boleh? Oke, terima kasih. Ibu tadi bilang menurut dia masalahnya di Oke. Nah, saya mau, ada yang bilang masalahnya di Jokowi, ada yang bilang masalahnya di KPU, ada yang bilang masalahnya di sana, di sini, gitu dan sebagainya. Saya mau masalah-masalah itu dituliskan baik-baik. Dan saya, Pak Masinton, dengan Pak Arya Bimo akan menunggu di dalam seluruh inventarisasi masalah itu sampai sore nanti. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau argumentasi yang kuat. Saya mau data yang kuat. Saya mau dasar yang kuat. Karena kalau kita punya argumentasi yang kuat, kita punya data yang kuat, kita punya dasar yang kuat, maka kita bisa meyakinkan 575 anggota DPR di dalam sana. Tapi jangan basa-basi. Saya tidak mau kita melangkah lalu kemudian putus di tengah jalan. Kenapa? Datanya lemah. Kenapa argumentasinya lemah? Untuk itu, sekali lagi dengan segala hormat, saya minta
Mungkin Pak Jumur bisa bantu, teman-teman bisa bantu. Berapa orang yang mau masuk ke dalam? 10 cukup? Semua masuk. Buka pintunya. Gak bisa. Kursi dalam fraksi cuma 30-an. Yang penting masuk. Akan ada wartawan yang mau dengar juga di dalam. Bagaimana kalau 10 saja? Buka pintunya. Ada yang minta 20. Kalau kita ambil tengahnya gimana? 15 bungkus. 100. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Oke, begini. Di samping saya ada Pak Jumur. Koordinasikan sama Pak Jumur. Berapa yang mau masuk dan siapa saja? Setuju? Saran saya, namanya, orangnya, Pak Jumur yang mengerti, yang tahu, yang punya data. Bisa? Bisa gak? Bisa gak? Bang Adian, izin Bang. Ini kita coba dengarkan juga aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Ya. Silahkan kawan-kawan mahasiswa. Nah, karena ini adalah panggungnya mahasiswa, kami persilakan dengan hormat kawan-kawan mahasiswa dari gerakan mahasiswa dan rakyat untuk langsung menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR. Silakan. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak untuk Bung Adon dan Bung Sugeng kepada Bung dan atas Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, teman-teman, sangat luar biasa sekali ya ketika kita melihat ya, posisi Bung Adian Apitupulu yang menyambut ribuan bahkan ratusan ribu ya para pendemo ya itu waktu pada saat membicarakan hak angket ya pada pemilu pada Pilpres lalu ya. Dan ini jiwa-jiwa aktivisnya meronta-ronta gitu ya. Yang kita tahu Bung Adian dari fraksi PDIP dan kemudian aktivis 98 dan politisi senior di partai PDIP. Nah teman-teman mungkin nggak asing lah untuk sosok yang satu ini ya. Bagaimana tadi kita melihat penyampaian Bung Adian Apitupulu ya yang mampu meredah tensi tinggi gitu ya, emosi-emosi yang terjadi. Beliau mampu berbicara dengan tenang, dengan tegas dan lugas sehingga masyarakat yang demo dari mahasiswa, mungkin ada buruh, ada nelayan, ada siapapun di situ ya, itu semuanya bisa tenang dan diajak untuk masuk ke dalam bagaimana menyampaikan pendapat, ide-ide, gagasan yang konkret gitu ya mengenai pemilu pada Pilpres lalu. Nah memang pada Pilpres kemarin tentu kita menemukan banyak sekali dugaan-dugaan kecurangan itu teman-teman ya, sangat masif sekali lah ya, sangat masif sekali. Nah kemudian saya akan coba melihat benarkah hal yang disampaikan oleh Bung Adian. Saya sih benar-benar saja gitu ya, tetapi saya coba melihat penyampaian-penyampaian dari teman-teman kita ini. Wujudkan hak angket untuk audit investigasi proses dan hasil Pilpres dan Pileg. Saya coba lihat balasan. PDIP cuma gertak, dia tahu kalau hak angket beneran akan membahayakan partai PDIP sendiri karena dalam tubuh PDIP penuh kasus korupsi. Fokus ke audit investigasi dugaan Pilpres curang. Pilpres wewenang Badan Independen KPU yang dibentuk DPR sendiri. Justru di situ campur tangan PDIP yang dominan. Lihat saja Puan pasti nggak setuju, dia lebih
lebih ya. Terus yang demo tolak hak angket apa mau ditemui Bang Adian? Ya temui lagi dong. Karena hak angket kalau nggak salah nggak jadi ya teman-teman ya. Ini saya bahas, saya ulas karena kita ingin melihat kejadian-kejadian di beberapa bulan yang lalu ya. Ini menjadi sebuah evaluasi agar kedepannya tidak terjadi. Oke? Emang beda aura seorang Adian kalau sudah bicara aktivis sejati. Perilakunya mampu redam tensi tinggi dari para pendemo. Jokowi presiden paling baik sepanjang sejarah. Banyak nih. Terbaik untuk keluarga. Bukan kalah atau menang, tapi benar atau curang. Bukankah prinsip itu selalu ditanamkan sejak sekolah dasar, apa pada tidur waktu belajar? Nah, kita nggak tahu juga ya, apa tidur ya, ngorok waktu SD gitu ya, sekolah dasar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, memang saya juga mendengar bahwa ini bukan tentang kalah menang calonnya. Bukan tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang pada pemilu pilpres lalu. Tetapi bagaimana proses-proses, bagaimana prinsip-prinsip berdemokrasi itu bisa sesuai prosedural yang berlaku. Proses. Rubahlah undang-undang untuk kepentingan rakyat. Ubahlah undang-undang untuk kepentingan semua rakyat. Kalau merubah undang-undang hanya untuk Gibran, artinya itu kepentingan keluarga. Kenapa? Karena banyak yang masih lebih buat kualitas daripada seorang Gibran. Kita tidak meragukan gitu ya, tetapi kita menyadari itu. Dulu muncul nama Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kurang apa lagi? Dulu muncul nama HAY gitu ya, AHY ya, muncul. Ada Bu Kofifa, ada siapa lagi, banyak sekali nama-nama yang muncul ya. Dan itu pendidikannya bukan kaleng-kaleng lagi teman-teman. Sudah luar biasa sekali ya, tetapi kenapa harus Gibran? Nah, ini kan mungkin ada keistimewaan tersendiri karena anak presiden. Nah, mungkin seperti itu ya. Saya pemilih Prabowo, setuju hak angket dilaksanakan biar kepemimpinan Prabowo ke depan tidak ada sangkut paut dengan dagelan Jokowi. Tanpa Jokowi emang Prabowo bisa terpilih? Nah, ini nih yang selalu saya baca ya. Artinya banyak yang menyebutkan kemenangan Prabowo itu karena Jokowi. Tapi saya nggak setuju perihal hal itu gitu ya. Pak Prabowo itu udah berapa kali nyalon loh. Udah terkenal banget itu ya. Tapi saya nggak tahu juga apakah ada pengaruh Pak Jokowi, memang pasti ada gitu ya. Pasti ada karena beliau kan memihak dan seterusnya. Tetapi ya semua juga gitu ya. Nah, kemudian biasalah itu sudah takdir Prabowo menang, daripada Anies dan Ganjar nggak bisa apa-apa. Saya setuju juga kalau pemilu diulang karena saya yakin 02 tetap unggul juga nantinya. Tapi nggak jadi ya, karena teman-teman anggarannya juga besar banget ya kalau sampai diulang. Lagian kalau kita melihat bahwa sudah disengketakan juga di Mahkamah Konstitusi ya. Kalau sampai kemarin disetujui gugatan itu, wow, bisa diskualifikasi Gibran ini. Kalau Prabowo-nya sih sebetulnya nggak ada masalah bagi Pak Prabowo. Salahnya Pak Prabowo di sini dulu kenapa menggandeng Gibran yang sudah tahu belum memenuhi syarat gitu ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Dan kemudian kasihan banyak pendemo yang tidak tahu apa yang diperjuangkan. Pulanglah tetap hari esok dengan presiden baru. Mari kita bangun Indonesia di bidang masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya dari penyampaian teman-teman kita ini. Silakan sampaikan pendapat teman-teman juga di komentar pada video ini agar nanti kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam
NKRI harga mati.